Sebetulnya ada banyak sekali tuduhan palsu Muhammad ini terhadap Yahudi dan Kristen ya, termasuk misalnya ajaran Yahudi ataupun ajaran Kristen. Dia mengarang bebas ya, dia mengarang yang tidak diimani oleh Kristen, dan ini diteruskan oleh Muslim hingga saat ini. Dan itulah makanya kalau kita berbicara kepada Muslim, mereka selalu menuduh kita ini sesuatu yang kita tidak imani ya. Dan itu yang saya rangkum kali ini ya, supaya Muslim sadar nggak ada gunanya kalian menuduh kami padahal itu bukan iman kami gitu ya. Nah, memang ada tuduhan-tuduhan palsu lainnya yang dilakukan oleh Muhammad, nanti akan kita lihat ya. Jadi ini penting sekali ya, ini penting sekali. Oke? Jadi mari kita mulai saja. Ada 10 tuduhan palsu Muhammad kepada Yahudi dan Kristen. Oke? Ada 10. Nomor satu apa? Nomor satu, Muhammad mengatakan bahwa dia mengaku dimuatkan dalam Taurat dan Injil. Nah, ini adalah sebuah klaim bogus ya. Saya menyebutnya ini sebagai klaim bogus ya. Kenapa ini disebut sebagai klaim bogus? Karena dicari sampai ratusan ribuan jutaan kali pun, dibolak-baliklah kitab Taurat itu dan juga kitab Injil, itu nggak akan pernah ada nama-nama Muhammad di situ. Muslim mencoba untuk mengait-ngaitkan, mencocok-cocokkan, mengatakan, lihatlah itu nama Muhammad itu Mahmadim katanya, seperti yang ada di dalam kitab Kidung Agung misalnya, Mahmadim. Atau padahal mereka tidak sadar bahwa kata Mahmadim itu pun ada di dalam kitab-kitab yang lain ya, dan konotasinya itu sangat jelek ya. Tapi intinya padahal yang bilang Muhammad, dia ngaku itu ada di dalam kitab Taurat, padahal yang mereka cari justru di dalam kitab Kidung Agung. Jadi nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung. Apalagi di dalam kitab Injil ya, beberapa Muslim ya yang diawali misalnya oleh Ahmad Kaldani ya. Ahmad Kaldani dulu dia mengatakan bahwa lihatlah nama Muhammad itu sebetulnya ada itu yang Periklitos katanya ya. Periklitos itu dibilang itu sama dengan Parakletos ya. Padahal itu kan gara-gara literasi yang sangat buruk ya. Literasi yang sangat buruk, dan mereka tidak bisa membedakan mana Periklitos, mana Parakletos, kan gitu ya. Dan mereka mengatakan, itu tentang Muhammad. Padahal dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas dikatakan bahwa namanya itu Ahmad. Ya, Ahmad itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi entah bagaimana justru mereka cari-cari pencocok-cocokan nama ya. Pencocok-cocokan nama dengan mengatakan ini Periklitos ya, itu nama dia ya. Kemudian Mahmadim ya. Kalau memang ada namanya ya, kenapa susah kali mencarinya ya kan? Gak mungkin itu susah kali lah ya, gak mungkin ya. Ini misalnya saya tunjukkan deh ya, ini apa yang ada di dalam surah As-Saff ini. As-Saff ayat 6 dikatakan ya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad ya. Apakah Ahmad ini adalah sebuah homonim dari kata Mahmadim? Kan enggak ya. Berkali-kali misalnya bahkan misalnya Kainama ya mencoba untuk menggunakan ilmu yang tidak jelas itu sama dia bilang Google kosong, lalu dicarilah Mahmadim itu dicarilah di Google kosong, lalu diterjemahkan Muhammad. Nah, tetapi kan Al-Quran mengatakan namanya Ahmad, yang ada di dalam kitab Taurat itu ya, namanya Ahmad. Lah dicari-cari nama Ahmad ini nggak ada. Ya enggak ada. Oke? Ya mau dicari, mau dibalik-balik, mau apakah kitab Taurat itu dibaca terbalik, dibaca menyamping, dibaca pakai genjutsu ya kan, pakai saringan ya kan, pakai saringan Naruto, pakai entah apa, dicari nggak ada. Jadi ini hanyalah sekedar tuduhan palsu Muhammad semata yang mengatakan ngaku-ngaku namanya ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu cuma ngaku-ngaku doang itu semua.
Ya, faktanya tidak ada nama Muhammad dalam kitab Taurat Injil. Muslim hanya mampu melakukan cocok logi belaka. Itu masih nomor satu. Oke, itu masih nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Kita bikin musiknya lah ya kan. Kita lanjut ke nomor dua. Oke, nomor dua. Ya, ini parah juga ini. Ini ada di dalam hadis ya. Ini Muhammad mengaku dekat dengan Yesus. Ini parah betul ini ya. Sama seperti orang misalnya ya, ada orang ngaku-ngaku beberapa waktu yang lalu itu saya mendengarkan ada sebuah berita yang mengaku-ngaku sebagai anak angkat Muhammad ya, bukan anak angkat Muhammad, anak angkat Jokowi. Ya. Coba saya cari. Ini dia ya. Oke, ini deh. Ini saya kasih contoh deh saya sama kita ya. Ini sepertinya ini gejala semacam ini yang terjadi. Ya. Ini deh. Oke. Nah, ini lihat ini. Di liputan6.com ya. Ada orang mengaku anak angkat Jokowi. Pria asal Wonosobo terobos Istana Bogor. Persis sama seperti ini menurut saya. Persis ya. Ngaku-ngaku ya. Dan apa yang terjadi misalnya di sini ya. Misalnya di apa ini tadi ya, di hadis ini dikatakan begini ya. Telah bercerita kepada kami ya. Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Suaib Azuri berkata telah mengabarkan bla 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 ya. Dia mengatakan, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku adalah yang paling dekat dengan Ibnu Maryam dan para nabi adalah saudara dari keturunan satu ayah, sedangkan antara aku dan dia dalam kurung Isa tidak ada nabi coy. Jadi ngaku-ngaku dekat dengan Isa ya. Ini ada di dalam Sahih Bukhari yang versi bahasa Indonesia, Sahih Bukhari 3186. Faktanya apa? Ini faktanya apa? Muhammad tidak pernah bertemu dan mengenal Yesus. Ya, dia hanya mengaku-ngaku tanpa dukungan apapun. Kita sudah tahu ya bagaimana ketidaktahuan Muhammad terhadap Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak tahu apa-apa, bahkan tentang ajaran Tuhan Yesus juga dia tidak tahu. Bukan hanya ajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan bagaimana kehidupan Yesus pun dia tidak tahu. Bahkan bukan hanya itu, banyak hal-hal yang dia karang tentang Tuhan Yesus ya. Ya, banyak nanti hal-hal yang dikarangkan tentang Tuhan Yesus, baik tentang kelahirannya, baik tentang pengakuannya, baik tentang penyalibannya, macam-macam. Tapi dia ngaku-ngaku saya dekat dengan Isa katanya, Yesus ya. Sekalipun memang saya dan seluruh orang Kristen sadar betul ya bahwa Yesus itu tidak sama dengan Isa ya. Tetapi Muslim dan juga anggapan Muhammad, dia menganggap bahwa Isa yang dia ceritakan itu adalah Yesus yang merujuk kepada Alkitab ya. Nah, jadi Muslim jangan dulu GR dulu ya ketika saya bilang bahwa Isa di sini adalah Yesus. Enggak, saya hanya mencoba untuk melihat dari cara pandangmu ya, yang selalu mengklaim bahwa Isa ini adalah Yesus. Oke, dan Yesus Muhammad mengatakan dia dekat dengan Isa katanya. Dia dekat dengan Isa. Ini apa-apaan sih? Ya, makanya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tadi itu yang ngaku-ngaku saya ini anak angkat Jokowi katanya. Anak angkat Jokowi dia katanya cuy. Ya, dan saya melihat tweetnya si ini ya, anaknya Jokowi, dia bilang, wah ternyata dibilang sama abangnya kan, dia tweetnya sama abang, dibilang sama abangnya, wah ternyata kita punya saudara katanya. Memang lucu-lucu memang ya, lucu-lucu memang anak Jokowi ini. Saya pikir humor mereka bagus lah ya, humor mereka bagus ya. Nah ini ya, Muhammad ngaku-ngaku dengan Yesus ya. Mari kita lanjutkan ke nomor 3. Tapi sebelum kita ke nomor 3, cobalah dulu Muslim. Kamu bangga nggak dengan orang-orang ngaku-ngaku padahal sebetulnya itu bohong? Ya? Dia ngaku-ngaku, saya dekat dengan Yesus, saya dekat dengan Musa, saya dekat. Dan ini bukan hanya dengan Yesus sebetulnya dia melakukannya ya. Dia bahkan misalnya di dalam hadis-hadis diceritakan bahwa katanya Muhammad pernah ketemu Musa, ya kan? Bahkan menjadi imam sholat katanya. Ini apa-apaan sih orang ini? Ya, jadi imam sholat katanya.
Tapi ya kalau ngaku-ngaku doang sih ya semua orang bisa ngaku-ngaku lah ya. Semua orang bisa ngaku-ngaku ya. Nomor 4 ya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Ini menarik ini ya. Melalui wahyu, Muhammad mengatakan bahwa ada Yahudi yang jadi kera dan babi. Nah ini makanya saya bilang tadi di judul kita ini adalah tuduhan-tuduhan palsu Muhammad terhadap Yahudi dan Kristen ya. Dia mengatakan ya dan tentu saja lah karena wahyu ini kan disampaikan oleh Muhammad kepada umatnya yang dia ini mengaku bahwa dia terima itu sebagai wahyu dari Allah SWT. Nah itu kan pengakuan dia ya. Dan ini pernyataan tentang Yahudi yang telah menjadi kera dan babi itu ada sampai 3 kali ayat Al-Quran turun hanya untuk menegaskan bahwa ada orang Yahudi yang telah jadi kera. Ada yang jadi babi katanya ya. Dan bukan hanya kera yang biasa coy. Ya, bukan hanya jadi kera biasa. Ini kera yang hina katanya. Kera yang hina coy. Ngeri ini coy, ngeri. Ya, ngeri. Ya, ini ada di dalam surah Al-Baqarah 65 misalnya ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Maidah ayat 60 ya. Dikatakan bahwa ini orang-orang Yahudi itu katanya, orang-orang Yahudi itu katanya ada yang dijadikan kera dan babi. Dijadikan kera dan babi coy. Ya, kapan ini? Ya. Dan ini bukan hanya itu, di dalam surah Al-A'raf 66 dikatakan bahwa Allah SWT pernah mengatakan sama mereka, jadilah kamu kera yang hina katanya. Ya. Nah, apakah ini cerita ini bisa dipercaya? Tidak bisa. Tidak pernah kita mendengarkan ada sejarah mencatat ataupun orang Yahudi mengakui, oh iya loh, ada dulu leluhur kami pernah jadi kera gara-gara melawan perintah Tuhan katanya. Gak ada itu. Gak ada itu. Hah? Faktanya apa? Yahudi tidak pernah ada yang jadi kera dan babi. Ya, Yahudi nggak pernah. Ya, ini hanya terlihat sebagai ekspresi kebencian Muhammad, mungkin karena tidak diakui sebagai nabi, dan kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu bagaimana Muhammad berusaha keras untuk bisa diterima oleh Yahudi ya, sampai-sampai mencoba untuk mengikuti cara berpuasa mereka. Ya, misalnya mengikuti puasa Asyura misalnya ya, padahal itu orang Yahudi tidak pernah memiliki yang namanya puasa Asyura. Itu yang ada itu Asara ya, itu beda ya, beda. Nah kemudian juga dia mencoba untuk mengaku-ngaku sebagai nabi dan mencoba menyamakan dirinya sebagai sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan orang Yahudi juga. Ya, gitu, ngaku-ngaku semua ya. Tetapi ya mungkin gara-gara dia ditolak, ini orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi ya, tapi dia nggak tahu apa-apa tentang ajaran kita ya. Ujungnya apa? Ini bilang jadilah kamu kera yang hina katanya ya. Kalau ini kan, kalau di Indonesia kan, kalau kita di orang Indo kan, kalau kita kesal sama orang kan, nama-nama binatang keluar dari mulut dia kan. Aduh, dibilang misalnya kita udah kesal sama orang kan, terus dimakinya orang, dimakinya lah orang. Ini sebetulnya ekspresi semacam ini yang kita bisa lihat di dalam ayat semacam ini. Lu kesal sama orang gara-gara mereka nggak bisa menerimamu sebagai nabi, lalu keluar nama binatang dari mulut kau. Bagaimana itu? Ya, bagaimana itu? Ini dari Alberto Ahmad bin Momosoki ya, berarti Nabi Muhammad Momosoki itu. Saya belum sampai ke sana ya, tapi ini saya baru menonton Naruto itu sampai episode 160 yang Boruto ya. Boruto saya nonton sampai episode serial 160 ya. Nanti kita akan lihat. Oke, kita kembali ke topik. Jangan diganggu dulu Boruto dulu. Saya juga penggemar Naruto Boruto ya. Jadi apakah ciri khas Boruto Naruto ada di dalam hal ini? Saya pikir enggak ya. Tapi sekali lagi ya, ini saya melihat ini dan saya kurang tahu. Muslim silahkan berpikirlah. Ini ekspresi, ini benaran kejadian atau hanya sekedar ekspresi kebencian sebetulnya. Hanya ekspresi kesal sama orang gara-gara dia tidak diikuti maunya gitu ya. Sama seperti kamu misalnya ada anakmu lah. Misalnya saya yakin sekali bapak-bapak yang punya anak ngerti sekali ini ya. Atau misalnya kamu yang punya kawan lah kan.
Terus kamu kesal sama kawanmu, ya, atau kawanmu kesal lalu dia maki pula, ya kan? Dia bilang keluarlah nama binatang dari dari mulutnya. Come on, ya, jangan gitu ya. Muhammad, saya berharap ya, kalau misalnya Muhammad masih hidup, saya akan menegurnya. Jangan gitu. Kalau kamu nggak diterima ya, jangan kau hina-hina orang ya. Jangan kau nama-namai orang dengan nama binatang, oke? Nah, itu yang nomor 3. Nah, kalau Muslim mereka tidak yakin dengan hal yang saya sampaikan, silakan ngecek sendiri ya. Itu ada ayat-ayat Al-Qur'annya sudah saya sertakan di screen ya. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4 apa? Oke, ini nomor 4. Ini menarik ini. Muhammad mengarang bebas tentang kelahiran Yesus, tempat kelahiran Tuhan Yesus ya. Ini juga ya. Ini juga. Nah, perlu kamu ingat ini ya, Muslim ya. Sebetulnya inilah kenapa bermasalah luar biasa dan bertentangan luar biasa antara pandangan kita dan pandangan kalian ya. Pertama, karena Muhammad ini mengarang bebas tentang ajaran Yahudi, ajaran Kristen, tentang Tuhan orang Kristen, ya, dan bahkan sampai tempat kelahiran Yesus pun dikarang bebas. Dikarang bebas, ya, dikarang bebas. Lihat ini, perhatikan ini apa yang terjadi di sini, ya. Ini dikatakan di sini bahwa misalnya di dalam surah Maryam ya, ini surah Maryam ini ya, di dalam surah Maryam mulai dari ayat 19 sampai 25 dikatakan apa? Ya, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci, bla 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 ya. Maryam berkata, bagaimana bla bla bla. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku agar dapat kami menjadikan sesuatu bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka apa? Maka Maryam mengandungnya lalu menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Entah yang jauh dari mana, nggak tahu kita. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ya kan? Jadi sejak kapan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kurma? Dan bahwasanya Maria itu ya, ibunya Yesus, atau mereka menyebutnya di sini Maryam ya, itu melarikan diri lalu duduk di bawah pohon kurma untuk melahirkan ya, dan kemudian ada di situ Jibril. Gak ada itu. Ya, gak ada itu. Oke? Faktanya seperti apa? Muslim ini perlu kamu tahu. Faktanya yang sebenarnya adalah bahwa Yesus lahir di palungan. Ya, Yesus lahir di palungan. Itu artinya apa? Di sebuah kandang ternak di Bethlehem. Bukan di bawah pohon korma. Di sana juga di kandang itu gak ada pohon korma. Udah dicari-cari gak ada juga. Dibalik-balik gak ada juga. Dihubung-hubungkan nggak ada juga ya. Bahkan kemarin saya melihat ada beberapa Muslim mencoba untuk memberikan pembelaan, mengatakan, lah lihatlah di Israel itu ada kok disebutkan pohon korma, di dalam Alkitab juga disebutkan tentang pohon korma. Ya, ada pohon korma tapi bukan di tempat kelahirannya Yesus. Itu lain tempat. Jangan dihubung-hubungkan yang nggak nyambung. Belajarlah untuk membaca teks itu apa adanya. Ya, lihat konteksnya, lihat lokasinya. Jangan Jakarta dibilang Jakarta itu ada di Bali. Jangan kayak gitu. Jangan bilang bahwa misalnya itu Candi Borobudur ada di Medan. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Ya, enggak kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca ya, kita baca selanjutnya dibilang sini ya. Maria berkata ya, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku melihat barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, jangan kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak suci bawamu. Dan goyanglah, ini coy ya, goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Bayangkan coy, ini ibu hamil coy, ini ibu hamil yang baru melahirkan disuruh untuk menggoyangkan pohon korma. Lu pikir pohon korma itu kayak macam apa? Kayak macam kayu yang diameternya 1 senti gitu. Hah? Coba dulu kamu bayangkan. Coba biar saya cari ya. Sebentar ya. Biar saya cari dulu deh gambar pohon korma ya.
Lu pikir ibu yang baru melahirkan bisa menggoyangkannya ya? Coba pohon korma. Ini coba kita lihat. Nah, ini deh. Ini saya kasih tahu dulu deh samamu muslim ya. Ini coba dulu bayangkan. Coba dulu bayangkan bagaimana lah Maryam itu yang baru melahirkan menggoyangkan pohon korma yang seperti ini. Ini contohnya. Hah? Bisa nggak kamu goyangkan pohon kayak gini? Hah? Gimana caranya menggoyangkan semacam ini? Ya, bisa. Bisa kau goyangkan ini. Nah, nih. Emangnya seperti yang saya bilang, emangnya sih dia itu kayak macam bulldozer. Emangnya dia semacam gajah. Gajah menggoyang-goyangkan pohon korma semacam ini. Gak ada itu. Ya, nggak ada. Jangan lagi percaya dengan cerita-cerita yang semacam itu ya. Itu nggak ada itu. Ya. Itu gombal gambul itu semua. Gombal gambul. Kenapa itu menjadi gombal gambul? Karena sebetulnya kisah semacam itu justru ada di dalam kitab apokrif ya. Nanti kita akan lihat nanti beberapa contoh kitab-kitab apokrif ya. Di sana di dalam kitab-kitab apokrif atau kitab apokrif itu sebetulnya adalah kisah-kisah tersembunyi lah. Itu disebut juga sebagai kitab-kitab apalah ya, kitab-kitab palsu lah kira-kira gitu ya. Memiliki imajinasi tinggi ya, yang tidak ada yang apa namanya? Yang nilai sejarahnya itu sangat minim ya. Banyak kesalahan-kesalahan sejarah di dalamnya dan autornya itu mengaku-ngaku, beberapa di antara mereka ngaku-ngaku sebagai Rasul Yesus ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya Injil Sudo Matius, ya itu ada di situ. Kisah-kisah semacam itu ada di situ ya. Injil kanak-kanak Yesus ya. Kemudian macam-macam banyak sekali Injil-Injil apokrif itu, dan kisah tentang Maryam yang menggoyang-goyangkan pohon korma itu di situ ada. Ya, yang ditulis belakangan ya setelah semua murid-murid Yesus meninggal. Di situ semua kisah-kisah itu ditulis. Ya, dan mereka ngaku-ngaku sebagai Rasul Yesus ya. Sementara Rasul Yesus itu yang terakhir itu meninggal adalah Rasul Yohanes pada tahun 101 Masehi. Lah kitab-kitab yang lain itu, yang kitab-kitab apokrif itu yang punya kreatif tinggi itu justru ditulis itu abad kedua, di atas abad kedua, abad ketiga, abad keempat, itu semua ya, dan bahkan ada sampai abad kelima ya. Di situ ada semua ya. Jadi nggak ada. Nah, kisah-kisah semacam ini sepertinya Muhammad mengadopsi kisah-kisah semacam itu yang berkembang pada masa itu, lalu dia pikir demikianlah lahirnya Tuhan Yesus. Nggak kayak gitu ya. Nah, ini menjadi sangat luar biasa signifikan ya. Ini sangat luar biasa signifikan. Kenapa? Karena bukan hanya masalah sejarahnya salah, tetapi ini sebetulnya dipertanyakan tentang wahyu yang diterima oleh Muhammad yang diyakini oleh Muslim. Mereka mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Ya, kalau dari Tuhan kenapa salah gitu loh. Ya. Kalau dari Tuhan kenapa salah ya? Jangan ya. Jangan begitu. Oke? Nah, kalau kamu tetap percaya bahwa hal semacam ini, kamu lebih percaya kepada Muhammad daripada apa yang tertulis misalnya di dalam kitab sinoptik ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, yang mana penulisannya itu sangat dekat dengan hidup atau zaman Yesus ya. Itu terserahmu lah ya. Kamu lebih mempercayai kitab yang ditulis berdekatan dengan zaman Tuhan Yesus, atau kamu mempercayai kitab yang ditulis di abad ke-7? Coba ya, itu jaraknya sekitar 700 tahun ya. Kamu percaya yang mana? Saya tidak bisa memaksamu untuk mempercayai yang mana, tapi harusnya kamu bisa mikir ya, yang mana yang lebih kredibel, yang mana yang layak dipercayai. Misalnya masalah lokasi ya, masalah lokasi tempat kelahiran Yesus ini ya. Inilah nomor 4. Jadi kalau kamu masih terus mempercayai hal nomor 4 ini ya silahkan ya, kamu ikutan dengan Muhammad, silahkan. Oke? Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Nah, ini lagi ya, nomor 5 ini. Ini adalah sebuah topik yang terus diperdebatkan sejak dari dulu hingga saat ini ya. Dan hampir seluruh Muslim mereka berpikir bahwa Yesus itu telah diserupakan pada saat penyaliban. Oke.
Ini adalah sesuatu yang menarik ya. Karena justru kalau kita lihat fakta, baik itu yang tulisan dari orang Kristen sendiri maupun tulisan dari non-Kristen, itu mereka dengan tegas mengatakan bahwa kejadian itu benar adanya, ya, benar adanya bahwa memang Yesus disalibkan, bukan diserupakan. Dan lebih menariknya sebetulnya kalau Muslim berpikir tentang hal ini, mereka harus sadar ketika mereka mengatakan bahwa Yesus diserupakan oleh Allah SWT, mereka sedang menuduh Allah SWT itu adalah sebagai seorang penipu sebetulnya. Karena kenapa? Dia menipu banyak orang. Dia menipu ibunya Yesus. Dia menipu semua orang Kristen. Dia menipu semua orang murid-murid Yesus. Ya. Dan ketika, coba bayangkan ya, hasil tipuannya itu sehingga seluruh orang Kristen, murid-murid Yesus juga percaya bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Dan jika misalnya Muhammad benar, maka seluruh orang Kristen salah. Kan gitu ya. Dan mereka masuk neraka lah kira-kira gitu ya. Itulah implikasi dari situ. Tetapi siapa yang menyebabkan itu semua? Ya Allah SWT dong. Allah SWT dong. Allah SWT yang melakukan penipuan, kenapa orang Kristen yang dimasuk ke dalam neraka? Ya. Lalu, apakah kamu mau mengatakan, oh karena itu adalah hukuman bagi orang Kristen begini-begini karena mereka zalim, mereka tidak mau menyembah Tuhan yang tauhid. Nah, mungkin kamu berkata demikian. Oh, jangan. Saya pikir kamu boleh menggunakan hal semacam itu ya. Kamu boleh menggunakan hal semacam itu. Tetapi tetap saja kamu sedang menuduh Allah SWT itu adalah seorang penipu yang menipu umat manusia, yang menjadikan banyak umat manusia tersesat, ya, kehilangan jiwanya melalui teori penyerupaan itu. Makanya kalau kita lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Sheikh Hussein ya, Sheikh Hussein ini orang Pakistan, dia mengatakan bahwa teori penyerupaan tentang penyaliban Yesus ini adalah hanyalah teori sampah belaka. Ya. Kamu percaya dia? Silakan. Saya hanya menyampaikan ya. Silakan mengecek video sebelumnya, cari saja keywordnya itu Sheikh Hussein. Sheikh Hussein dari Pakistan mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa teori penyerupaan itu adalah teori sampah. Ya. Kenapa? Karena memang Yesus disalibkan. Ya, Yesus disalibkan. Dan bukan hanya itu ya. Sebetulnya kalau misalnya bukan Yesus yang disalibkan, bukankah setelah kebangkitan lalu kan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan bukan hanya 1-2 orang. Ya, bukan hanya kepada ke-12 murid ya, kecuali si Yudas karena telah menggantung dirinya ya, tapi ada 12 murid karena ada Matias yang menggantikan Yudas ya. Tetapi di depan atau di hadapan banyak orang, setidaknya ada 500 orang yang melihat Yesus, dan ketika mereka berada di Yerusalem melihat mereka sempat mendengarkan khotbah Yesus ya, dan kemudian mereka melihat Yesus ketika terangkat ke sorga di Yerusalem. Jadi penyaliban itu ya, kalau teorinya Muslim, penyaliban itu lalu Isa itu hilang selesai, nggak ada lagi peristiwa setelahnya. Tetapi peristiwa yang sebenarnya bagaimana? Setelah peristiwa penyaliban muncul lagi Tuhan Yesus ini. Coba bayangkan kalau itu yang diserupakan, coy. Kalau itu yang diserupakan, kira-kira bisa nggak bangkit orang yang diserupakan itu? Ya mungkin kamu beralasan ya, tapi kan dia bisa dibangkit oleh Allah SWT. Ya, tetapi kan setelah dia bangkit dia kembali ke surga dong. Ya kan? Kalau itu yang diserupakan berarti 2 orang dong yang diangkat kalau gitu. Ya, kalau kamu mengarang bebas semacam itu ya apalagi mau dibicarakan kan? Tapi faktanya ya, bahwa Yesus setelah peristiwa penyaliban kemudian dikuburkan, kemudian kubur itu kosong. Hingga saat ini kubur itu kosong. Dan bukan hanya itu, di hadapan ratusan orang Yesus memperlihatkan dirinya, dan bahkan menyuruh misalnya Thomas yang ragu-ragu sebelumnya, dia mengatakan kepada Thomas ya, ulurkan tanganmu ya, ulurkan tanganmu untuk menyentuh tangan saya, untuk menyentuh lambungnya ya, bahwa itu sebetulnya membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, dan bukan hanya rohnya tapi dagingnya bisa dipegang, dan bahkan setelah Yesus bangkit bahkan dia bisa masih makan bersama dengan murid-muridnya ya. Jadi Muslim ketika kalau ngarang bebas itu ya silakan kamu percaya karangan bebas, tetapi ya faktanya nggak kayak gitu ya. Yesus telah disalib, dicatat oleh sejarawan Kristen dan non-Kristen. Dan dari mana sebetulnya kisah penyerupaan ini muncul? Justru ini muncul dari kisah-kisah apokrif tadi ya. Misalnya dari Injil apokrif Basilides ya. Memang beberapa sejarawan mengatakan sebetulnya
Basilides ini ajarannya di mana sebetulnya. Tapi setidaknya Injil ini sudah ditemukan ya. Dan isinya semacam ini, ada penyerupaan, dikatakan yang diserupakan itu, orang yang diserupakan itu sebetulnya adalah Simon Kirene katanya. Ya, dan ketika Simon Kirene itu disalib, Yesus ketawa-ketawa gitu. Itu di dalam Injil Basilides ceritanya seperti semacam itu. Nah, Injil Basilides ini muncul di abad kedua. Ya, sangat jauh. Dan ternyata kisah semacam ini ya, atau kisah yang memiliki elemen semacam itu diadopsi oleh Muhammad di dalam Al-Quran. Dan ini yang terus digaung-gaungkan oleh Muslim hingga saat ini, dan mereka bersikeras mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Come on. Okay? Come on. Dan sebetulnya kalau kita telusuri lagi di dalam surah An-Nisa 157 ini ya, ada banyak beberapa kerancuan di dalam kalimat ini. Misalnya dikatakan sesungguhnya kami ya, ini orang-orang Yahudi ya, sesungguhnya karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah Allah. Ya, sebetulnya kalau orang Yahudi ya, ini orang Yahudi itu kan menunggu Al-Masih ya. Lalu apakah mereka mau mengakui bahwa Yesus adalah Al-Masih? Lalu mereka mengakui bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Bagaimana mereka membunuh orang yang mereka tunggu-tunggu, ya, Sang Mesias itu? Tidak mungkin. Jadi ini hanya sebuah tuduhan-tuduhan yang tak berdasar lagi. Ya, jadi tuduhan after tuduhan demi tuduhan ini terus dilakukan oleh Muhammad yang menurut saya ya, ini sehemat saya, ini ngawur gitu loh. Ya, tidak mungkin orang Yahudi membunuh Al-Masihnya. Orang mereka tunggu-tunggu berabad-abad, kok dibunuh? Lucu loh, ya kan? Nah, dan bukan hanya itu dibilangnya, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itulah. Kamu bilang mereka ragu-ragu, padahal mereka bilang di sini sesungguhnya. Ya, mereka sungguh-sungguh. Lalu kamu bilang mereka ragu-ragu. Yang mana ini yang betul? Mereka ragu-ragu atau sungguh-sungguh? Ini makanya saya bilang, ya, hanya dalam satu ayat banyak kali hal yang mau saya tanyakan. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa Muslim dulu waktu di RAK mengenai hal ini. Sebetulnya mereka ini sungguh-sungguh atau ragu-ragu sih? Atau jangan-jangan Allah SWT yang ragu-ragu di sini? Nggak tahu kita, ya kan? Nah, inilah yang terjadi ya ketika semua diadopsi, semua kata orang diadopsi, ya ini jadinya ya nomor 5 ini. Oke? Kita lanjut ya. Kalau Muslim misalnya percaya bahwa Yesus diserupakan, ya silakan kamu percaya. Tetapi itu bukan fakta yang sebenarnya ya. Kalau kamu percaya yang bukan fakta, silakan. Oke. Kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6. Oke. Muhammad mengarang ibu kandung Yesus. Ini juga menarik ya. Dan Muslim selalu berkelit mengenai hal ini. Mereka mengatakan, oh tidak, itu kalian salah mengerti itu. Maksudnya enggak kayak gitu. Tertulis begitu tapi maksudnya bukan begitu. Ya. Ini terus yang mereka lakukan ya. Bermain kata-kata ya. The miracles of reinterpretation. Itu yang terjadi sama Muslim ini. Apa yang ada di sini? Misalnya kalau kita baca di dalam surah Maryam ya. Ini surah Maryam ini ya. Mulai dari ayat 27 sampai 29 dikatakan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Ya, kemudian kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu amat mungkar. Terus dikatakan 28 di sini, hai saudara perempuan Harun. Oke? Nah, jadi Muslim selalu mengatakan bahwa ini adalah ungkapan sebutan kepada Maryam itu ada hubungannya dengan budaya orang itu yang menyebut mereka sebagai saudara dari leluhur mereka lah, kira-kira begitu ya. Di sini disebut sebagai saudara perempuan Harun. Lalu Muslim selalu mengatakan, lihatlah, bukankah juga Elizabeth itu sebagai ini ya, perempuan Harun ya. Itu alasan mereka. Elizabeth kan disebut sebagai anak perempuannya Harun ya. Kemudian Yesus juga disebut sebagai anak Daud ya. Ya, kalau di Al-Quran Muhammad menyebutkan bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Nah, di sini sebetulnya ada kesalahan logika ya, di dalam pemikiran Muslim ya. Ini sebetulnya menyamakan sesuatu yang tidak di dalam kategori yang sama.
Oke. Yang kedua, bahwa penyebutan saudara perempuan dari leluhur itu tidak ada ya di dalam budayamu, di dalam budaya em, di dalam budayanya orang Yahudi. Dan bahkan kalau kita telusuri mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak ada penyebutan yang disebut dengan saudara perempuan Harun atau saudara perempuan Musa, saudara perempuan Abraham, saudara perempuan bla bla bla. Nggak ada ya. Tapi ungkapan apa yang ada? Ya anak Daud. Ya, anak bukan saudara. Ya, anak bukan saudara. Ya, jadi ungkapannya itu anak. Ya, misalnya anak dari, artinya kan anak itu berhubungan dengan keturunan. Ya, keturunan dari Daud. Ya, disebut anak Daud. Ya, anak, makanya disebutkan Elisabeth itu disebutkan sebagai perempuan Harun ya, karena kan apa? Dia keturunan Harun lah kira-kira gitu ya. Tapi bukan disebut sebagai saudara Harun, ya, nggak kayak gitu, ya, nggak kayak gitu. Jadi apapun ceritanya, ini adalah sesuatu yang menurut saya, ya, hematnya adalah karangan bebas, ya, karangan bebas, ya. Apakah ini karena Muhammad yang illiterate, yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah? Saya pikir bukan, ya, saya pikir bukan, ya. Tetapi memang karena saya sendiri tidak percaya Muhammad pernah ada, ya. Justru ini yang ditulis oleh para penulis-penulis Quran yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, tidak tahu apa-apa tentang sejarah kelahiran Yesus, siapa keturunan, daftar keturunan atau daftar silsilah keturunan mulai dari misalnya Abraham sampai ke Yesus, dan mereka bingung ya, dan mengatakan bahwa ibunya Yesus itu adalah saudara perempuan Harun. Makanya kalau kita baca hadis ya, ini Aisyah pernah ketahuan ya, pernah dipermalukan oleh orang-orang. Kenapa kalian panggil Maryam itu saudaranya Harun? Itu jaraknya itu 600 tahun, coy. 600 tahun jaraknya. Terus Aisyah itu kan bilang, "Oh, enggak kok." Tapi terus-teruslah orang itu bilang sama dia, "Kau salah," katanya. Dibilang Aisyah, "Kamu salah," katanya. Terus gara-gara nggak bisa lagi dibantahnya kan, dikasih tahu, melapor aja sama Muhammad ya. Setelah dia melapor sama Muhammad bilang, "Oh, tidak demikian. Orang-orang Yahudi itu memanggil leluhurnya semacam itu." Ya, dan Muslim percaya dengan teori semacam itu. Padahal ketika ditelusuri seperti yang saya bilang tadi, nggak ada itu ya. Faktanya, Maria ibu Yesus bukanlah saudari Harun, juga tidak ada bukti bahwa Maria bisa dipanggil sebagai saudara Harun menurut budaya pada masa itu. Panggilan tersebut hanya ada dalam kitab apokrif ya. Panggilan-panggilan semacam itu hanya ada di dalam kitab apokrif. Coba saya lihat dulu beberapa contoh kitab apokrif yang dimaksud ya. Tadi saya sudah oh ini, oke. Ini adalah daftar nama buku-buku apokrif yang memuat tentang sebutan saudara perempuan Harun itu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, ini sepertinya Muhammad mengadopsi kisahnya dari situ gitu loh ya. Ya, kalau Muslim masih percaya silakan ya, tidak ada yang maksa ya. Tugasnya saya adalah ngasih tahu kamu bahwa itu hanyalah informasi yang ada di dalam kitab apokrif ya, yang tidak bisa dipercaya. Kalau kamu masih percaya, ya silakan gitu loh. Silakan ya. Mana tadi? Oh ini. Oke. Nih ya. Nah, ini adalah kitab apokrif yang dimaksud ya. Ini misalnya ya. The Arabic Gospel of the Infancy, the Gospel of Bartholomew, the Proto-Evangelium of James, the Gospel of Mary, the Gospel of Thomas, the Infancy Gospel of Thomas, the Infancy Gospel of Thomas text A, bla bla bla, Gospel of Infancy, the Gospel of Peter, the Nativity of Mary. Ini semua memuat tentang kisah-kisah semacam itu, ya, tentang sebutan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Harun. Dan dari sinilah kita bisa tahu ternyata Al-Quran itu mengadopsi kisah-kisah yang dari kitab-kitab apokrif ya, yang sudah beredar di masa itu ya, yang mana itu semua banyak informasi yang bersalahan ya. Oke.
Kita lanjut ke yang berikut ya. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7. Ini masih nomor 7 ini coy. Ya, nomor 7. Nomor 7, Muhammad menuduh Musa menyuruh umatnya bunuh diri sebagai tanda pertobatan. Nah, ini parah ini. Ini parah ini ya. Ini nomor 7 ini Muhammad mengatakan, dia mengatakan melalui wahyu yang diterimanya dari Allah SWT, dia menceritakan bahwa Musa itu pernah menyuruh, itu karena perintah Allah SWT katanya, menyuruh umatnya itu untuk bunuh diri sebagai tanda pertobatan. Ayah, dari mana pula cerita semacam ini? Nah, itu ada. Ya. Itu ada. Misalnya kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 dikatakannya, dan ingatlah ya ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahan, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu, katanya coy. Ini tanda pertobatan kok bunuh diri, gimana sih? Gimana ini? Ya, faktanya apa? Faktanya nggak demikian. Saya sudah pernah bahas ini ya. Faktanya apa? Tidak ada informasi hal semacam itu di dalam kitab Musa ya. Percaya kamu Muslim harus mengerti ya bahwa Musa itu menulis kitab ya. Sekalipun sebetulnya tidak semua kitab Musa itu ditulis oleh Musa sendiri ya. Dari mana kita tahu itu? Misalnya tentang peristiwa kematian Musa ya. Bagaimana Musa menuliskan tentang kematiannya, kan tidak mungkin ya. Tetapi setidaknya itu diatribusikan kepada Musa, dan mungkin yang menyelesaikan kitab yang 5 kitabnya itu diselesaikan oleh sekretarisnya atau adminnya atau siapalah ya. Jadi tidak ada informasi tentang hal ini dalam kitab Musa, nggak ada. Justru apa yang bisa kita temukan? Justru Musa ini, kalau Bapak Ibu dan Muslim harus menyadari ini ya. Ini terkait dengan peristiwa yang menjadikan anak lembu ya, anak lembu sapi ini sebetulnya ya. Padahal sebetulnya ini ada kesalahan besar sebetulnya di dalam cerita Al-Quran ya. Kenapa? Karena Muhammad mengatakan bahwa ini benar-benar anak lembu ya. Ini benar-benar anak lembu. Padahal yang terjadi itu bukan anak lembu beneran ya, tapi anak lembu emas ya, anak lembu emas ya. Jadi peristiwa pada masa itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir itu, ketika Musa sedang ada di Gunung Sinai ya selama 40 hari 40 malam, lalu ya orang-orang Israel itu kacau balau ya mungkin gara-gara pemimpin, padahal Harun masih ada di situ. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuat mereka patung yang bisa mereka sembah. Lalu dibuatlah anak sapi ya, anak lembu emas ini lah. Anak lembu emas ini. Lalu mereka sembah, lalu marahlah Tuhan sama mereka ya. Dan gara-gara itu menurut cerita Al-Quran ya, Musa itu menyuruh umatnya itu untuk bunuh diri untuk sebagai tanda pertobatan. Come on ya. Justru kalau kita lihat ini di dalam Keluaran pasal 32, justru Musa berdoa untuk keselamatan umatnya. Kalau kamu nggak percaya, ini saya sudah siapkan ya. Ini coba saya buka sebentar. Ini misalnya di dalam Keluaran ayat 32. Oke, sebentar. Gimana caranya ini? Oh, ini. Oke. Full screen. Oke. Ya, ini adalah Keluaran ayat 32 ya. Kalau ini tentang anak lembu emas ya. Nah, setelah kejadian, maka Tuhan marah, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Musa ya. Lalu kemudian Musa datang kepada Tuhan. Justru apa dia bilang ya. Ini di ayat 32, mulai dari ayat 32 deh kita baca dari sini ya. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu. Nah, ini setelah kejadian mereka menyembah patung berhala itu ya. Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Artinya apa ya? Dia mengakui bahwa mereka sudah berdosa, dan kemudian Musa dia bilang, oke, kamu sudah melakukannya, oke lah, biar saya datang kepada Tuhan, biar saya menemui Tuhan ya. Dia menghadap Tuhan, mungkin aku dapat mengadakan penambahan karena dosamu itu. Dia bilang Musa, ya
Mudah-mudahanlah Tuhan mau mengampunimu, kira-kira gitu ya. Biar saya minta inilah ya, minta pertolongan Tuhan gitu ya. Lalu dibilang, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini, dibilang sama Tuhan ya, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Bayangkan, Musa di sini bukanlah seperti Musa yang digambarkan oleh Muhammad di dalam Al-Qur'annya. Justru kalau kita baca di sini, Musa ini bahkan dia rela kehilangan nyawanya, rela kehilangan namanya terhapus dari kitab kehidupan untuk menyelamatkan umatnya. Bukan malah menyuruh mereka bunuh diri, enggak gitu. Ya, Musa justru ya meminta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Ya, tolonglah Tuhan. Kalau kamu nggak mengampuni mereka, ya udahlah, hapuskan aja lah namaku dari kitab yang telah kutulis itu. Tapi karena memang Tuhan dan Musa itu sangat dekat ya. Lalu Tuhan mendengarkan Musa, lalu dosa orang Israel itu diampuni lah ya. Tetapi ada memang dikasih syarat-syarat yang lain ya. Tapi pada intinya adalah bahwa Musa tidak ada menyuruh umatnya untuk melakukan bunuh diri, coy. Ya, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Ya, justru Musa meminta pengampunan, berdoa untuk umatnya. Ya, jangan ngarang-ngarang bebas. Kalau kamu percaya dengan kisah Muhammad yang mengatakan bahwa itu Musa menyuruh umatnya untuk bunuh diri seperti yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 ini, silakan kamu percaya dengan hal itulah. Ya, dan kamu menuduh Musa, itu masalahnya ya, yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang diyakini oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, kamu ngarang bebas tentang iman orang. Itu yang masalahnya Muslim ya, itu masalahnya. Oke. Kalau kamu mengatakan bahwa Musa yang dimaksud di sini bukan Musa yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu lain cerita. Silakan ya. Mungkin kamu punya dunia sendiri, punya planet sendiri, ya, punya matahari sendiri, ya, punya Musa sendiri. Silakan ya. Dan sepertinya itu yang kamu mau. Silakan dong ya. Itu masih nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, Muhammad menuduh Kristen menyembah 3 Tuhan. Nah, ini juga menarik ya. Ini yang terus-terus dilakukan oleh Muslim hingga saat ini ya. Mereka bahkan menuduh orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Dan kalau kita diskusi dengan Muslim selalu mengatakan, Tuhan kalian 3 ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu yang terus mereka bilang ya. Padahal dari dulu sampai sekarang ini faktanya bahwa Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Misalnya di dalam Credo Nicea ya, itu di dalam Credo Nicea itu berabad-abad sebelum Islam muncul, itu sudah jelas ditegaskan bahwa orang Kristen yang ortodoks ya. Nah, Kristen ortodoks itu maksudnya Kristen yang rasuli ya, yang mayoritas lah kita bilang ya. Kristen yang ortodoks menyembah satu Allah Tritunggal, bukan menyembah 3 Allah atau 3 Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Muhammad melalui wahyu yang diterima dari OSWT ya, ini ada di dalam surah 4 ayat surah 4 171 dibilang sini, wahai ahli kitab ya. Siapa ahli kitab ini ya? Tentu orang Kristen lah ya. Ya, dibilang sini, janganlah kamu melampaui batas dalam kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan rohnya. Maka dibilang sini, maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Ya, sejak kapan orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu 3? Nggak ada. Jangan kalian menuduh sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen gitu loh. Ya, dan ini yang diteruskan oleh Muslim hingga saat ini. Ya. Menuduh orang sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang tersebut. Cari gara-gara terus. Cari gara-gara. Ya. Nggak ada ini. Ini kerjaanmu aja, ini hasil pikiranmu sendiri. Ya, hasil pikiranmu sendiri, kau karang sendiri, lalu kau serang-serang sendiri. Ya jangan dong. Ya, jangan dong, mikirlah sedikit. Mikirlah. Makanya ketika orang Muslim menyerang orang Kristen mengatakan, Tuhan kalian 3. Kami orang Kristen juga ketawa-ketawa. Siapa yang punya Tuhan 3? Lu, kamu bisa mikir atau enggak sih?
Ya, orang Kristen yang berpikir, waduh, hanya gara-gara kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal, lalu kamu ngomong Tuhanmu tiga katanya. Nah itu dia, ya. Allah Tritunggal itu sederhana, ya. Allah Tritunggal itu sederhana. Kita percaya pada satu Allah yang memiliki tiga pribadi. Pribadi, ya, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai, ya. Mereka itu tidak bisa, pribadi-pribadi itu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan, ya. Nah, tetapi di dalam hal pribadi itu berbeda. Nah, itu harusnya yang menjadi, ya, atau bisa dibicarakan. Tapi ketika mengatakan bahwa Tuhanmu tiga, itu kamu udah salah betul, ya. Tidak ada hal yang perlu dibandingkan dengan situ, karena orang Kristen dengan sangat lantang dan dengan tegas mengatakan, no, we never worship three gods. Ya, orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan, nggak ada itu. Itu hasil pemikiranmu, itu lamunanmu, itu hasil karyamu sendiri, itu mungkin hasil mimpimu selama 40 hari 40 malam, ya, dan tidak pernah diimani oleh orang Kristen, ya. Lucunya ini pula yang dikatakan oleh AWSWT. Nah, implikasinya apa sebetulnya di sini? Implikasinya adalah, ya, jangan-jangan AWSWT ini bukan maha tahu, sehingga tentang iman Kristen pun dia nggak tahu gitu loh. Tapi katanya Allah gitu. Katanya Allah yang katanya Tuhan maha tahu. Lah, tetapi kenapa menuduh orang yang mana orang tersebut tidak mengimaninya? Nah, ini kan tuduhan palsu ini namanya. Itu makanya saya bilang tadi, ini tuduhan palsu ini. Ya, tuduhan palsu ini. Inilah nomor 8, ya. Muslim, berhentilah menuduhkan hal-hal yang palsu terhadap orang Kristen, ya. Jangan, berhenti. Malu tahu, milikilah rasa malu sedikit, coy. Oke, ini nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, ini nomor 9, ya. Ini juga Muhammad mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan AWSWT. Ah, ini juga parah ini. Ini parah ini. Ya, nomor 9 ini, ya. Muhammad menuduh Yesus sebagai utusan AWSWT. Masih di dalam surah yang sama, ada dalam ayat yang sama, ya. Itu yang saya bilang tadi itu, bahwa dibilang di dalam ayat 171 bilang, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Yang nggak ada dong. Nggak ada itu, ya. Nggak pernah, ya, dan tidak pernah, ya. Allah SWT bukanlah yang mengutus Yesus, ya. Allah SWT itu diperkenalkan oleh Muhammad, ya. Itu Tuhannya Muhammad, ya. Bukan Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhan yang dikenal oleh orang Yahudi, bukan Tuhan yang dikenal oleh para nabi sebelumnya, bukan. Ya, kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu bukan Tuhan yang sama? Ya, karena dari ciri khas, ya, dari karakter dan ciri khasnya itu sangat berbeda. Misalnya, ya, Yahweh atau Elohim yang dipercaya, yang disembah, yang diyakini oleh para nabi sebelumnya, disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah Allah yang roh, ya, Allah yang roh. Tetapi apakah Allah SWT adalah Allah yang roh? Bukan, ya, bukan, ya. Allah SWT bukan Allah yang roh. Jadi dari ciri khasnya saja sudah berbeda. Bagaimana dengan karakternya? Oh, berbeda sekali, ya, berbeda sekali. Ya, misalnya, ya, Elohim yang dipercaya, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, mengatakan dan memerintahkan bahwa jangan kamu suka kawin cerai, ya, nggak boleh. Jangan kamu mengawini menantumu, katanya begitu, ya. Jangan kamu singkapkan aurat menantumu, katanya begitu, ya. Jangan, ya. Itu perintah Elohim, ya. Kemudian misalnya jangan kamu menginginkan istri orang lain, jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, ya. Jangan membenci, ya. Semualah macam-macam, ya. Ada ajaran-ajaran moral yang baik, itu ajaran-ajaran Elohim, ya. Tapi bagaimana dengan Allah SWT? Allah SWT mengatakan, ya, kamu boleh kawin, ya, 2, 3, 4, ya. Kalau kamu ragu-ragu, kamu boleh kawin 2, 3, 4, katanya. Ya, kalau kamu nggak ragu-ragu gimana? Saya nggak tahu. Berkali-kali saya tanya kepada Muslim, oke, itu dibilang Allah SWT, kalau kamu ragu-ragu, kamu boleh kawin 2, 3, 4, katanya.
Oke, kalau begitu kalau ada orang yang tidak ragu-ragu berapa dong kalau kalau kayak gitu? Dia bisa kawin berapa kalau dia tidak ragu-ragu? Ya kan? Nah, itu dia, ya. Itu makanya saya bilang tadi, ya. Ini Allah SWT ini berbeda dengan Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan orang-orang Yahudi dan juga oleh para nabi yang lain, ya. Sangat 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 berbeda. Alright. Nah, itu adalah nomor 9, ya, nomor 9. Ini yang terakhir, nomor 10. Nomor 10, Muhammad menuduh Kristen menyembah Maria sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Nah, ini menarik juga, ya. Ini menarik. Kenapa? Kalau misalnya kalau kita baca di dalam surah 5, ya. Surah 5 ini ayat 116 dikatakan, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Jadi di dalam pikirannya Muhammad, atau setidaknya dalam pikiran Allah SWT melalui Muhammad, dia menganggap bahwa Maryam ini adalah bagian dari Trinitas, gitu loh, ya. Ya, dan dia menuduh orang Kristen itu telah menjadikan atau pernah menjadikan Maria ini sebagai bagian dari Allah Tritunggal, ya. Ini konyol ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu. Ya, bahkan kalau kita yang dekat-dekat, misalnya kalau kita merujuk misalnya ke Konsili Nisea pun, ya, yang selalu diserang oleh Muslim, itu pun sudah ratusan tahun sebelum Islam muncul, itu sudah jelas-jelas dikatakan bahwa di situ ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak pernah itu Maria dipertimbangkan, ya, tidak pernah Maryam dipertimbangkan sebagai bagian dari Allah Tritunggal, nggak pernah, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu misalnya Muhammad Ali pernah membahas bahwa ada sekte kekristenan namanya sekte Koliridian, ya. Nah, tetapi itu kan sekte. Sekte artinya ya bukan orang Kristen, ya, bukan orang Kristen. Dan bahkan sekte Koliridian itu pun dipertanyakan apakah itu benar-benar pernah ada atau tidak, ya. Itu belum bisa dipastikan apakah sekte itu benaran ada atau itu hanya sekedar sebuah terkaan saja, ya. Nah, jadi tuduhan terhadap orang Kristen yang mengatakan bahwa Maria itu sebagai bagian dari Allah Tritunggal itu adalah sebuah tuduhan konyol, ya. Yang lagi-lagi itu makanya saya bilang tadi, kalau kamu mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah Allah yang Maha Tahu, ya bagaimana hal semacam itu bisa kacau balau, ya. Ya, faktanya Kristen tidak pernah menyembah Maria dan tidak pernah dijadikan sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Oke? Nah, itulah ke-10, ya. Itulah ke-10 tuduhan palsu Muhammad kepada Yahudi dan Kristen. Dan saya berharap Muslim betul-betul mengambil argumen yang saya sampaikan di dalam materi ini dan merenungkannya, ya. Silakan kamu bantah dan silakan sampaikan argumenmu dengan inilah, ya, dengan informasi yang bagus sehingga juga orang yang mencoba untuk mendengarkan alasan Muhammad melakukan tuduhan-tuduhan palsu semacam itu, ya nanti kita akan coba melihat, ya, apakah argumenmu bisa layak atau layak dikomentari, layak untuk dipertimbangkan. Kita akan lihat, ya. Dan saya pikir kalau kamu benar-benar serius, saya pikir tidak ada masalah. Kita akan berdialog dengan baik dan santun, ya. Saya pikir untuk kali ini Bapak Ibu, ya. Saya tadi melihat ada yang sempat naik ke room, ya. Kalau ada yang mau bergabung silakan bergabung. Kalau ada juga Muslim, ya, kalau ada Muslim yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan mengatakan, oh saya tidak setuju dengan apa yang kamu sampaikan itu nggak ada itu, ayat Al-Qurannya nggak ada itu, ayat Al-Qurannya doif, ya. Kamu mau bilang itu ayat Al-Qurannya doif, silakan, ya. Tapi saya yakin kamu tidak akan pernah mengatakan itu, ya. Pasti mungkin kamu akan mengatakan, oh tidak, tertulisnya begitu tapi maksudnya nggak gitu. Nah, ya silakan, ya silakan kamu membantahnya, ya. Saya berharap demikian. Itu saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ini sudah 1 jam 6 menit, ya. Dan karena tidak ada yang bergabung, saya pikir kita sudahi untuk kali ini. Sampai ketemu di topik yang lain. Saya akan mencoba untuk membuat rangkuman yang lain. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk boleh subscribe, yang belum subscribe mohon berkenan untuk subscribe. Dan bagikan video ini supaya video kita ini, ya, banyak orang menonton dan informasi yang kita sampaikan ini Muslim juga
memahami ya argumen-argumen yang kita sampaikan. Itu saja, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah membantu untuk memoderasi komentar. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.